Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Malam. Gimana nih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah baik. Oke, Alhamdulillah Kak Okta udah jawab nih. Kalau Kak Lady, Kak Hendra, sama Kak Rio gimana nih kabarnya? Malam ini baik aja nih. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Aman terkendali. Aman ya? Gimana liburannya? Nggak kerasa ya udah mau habis lagi? Belum liburan. Liburannya nggak kemana-mana, tadi setelah kapuk aja. Iya, Liburannya cuma scrolling doang. Tapi nggak apa-apa ya, lumayan bisa sedikit istirahatin otak ya daripada mikir terus tiap hari. Oke, kita masuk aja langsung ke pembahasan yang pertama itu public speaking. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang berat-berat, mungkin kita bisa bahas dari yang hal-hal sederhana dulu kali ya. Ya mungkin bisa dimulai dari Kak Hendra nih yang udah semangat banget kelihatannya. Menurut kakak public speaking itu apa sih Kak? Oke, mungkin boleh dijawab ya Kak. Oke, public speaking ya. Menurut aku dari bahasanya aja udah kita tahu ya public speaking. Jadi berbicara di depan umum. Public itu kan umum. Speaking berbicara. Jadi public speaking ini salah satu kemampuan kita untuk berbicara di depan umum. Jadi menyampaikan ide, gagasan kita di depan orang banyak seperti itu. Secara singkatnya. Oke, mantap banget nih Kak. Udah bener-bener profesional banget nih kayaknya Kak Hendra. Mungkin dari teman-teman yang lain, dari Kak Lady, Kak Okta, sama Kak Rio, ada yang mau nyampein pendapatnya nggak nih terkait dengan public speaking ini? Boleh langsung on mic ya. Boleh Okta deh Kak. Oke, silakan Kak Okta. Oke, kalau menurut Okta pribadi, public speaking itu kemampuan atau skill yang dimana kemampuan itu tuh kemampuan bicara atau ucapan yang yang dimana kegiatan itu kayak membuat orang yang dengerinnya itu lebih tertarik gitu untuk dengerin apa yang orang lain ucapin. Itu sih kurang lebihnya. Oke, Kak Okta. Oke, karena udah ada dua orang yang kasih pendapatnya terkait dengan public speaking ini, mungkin kita bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Kan tadi seperti yang udah dibilang sama Kak Okta, sama Kak Hendra, kalau misalnya public speaking itu kemampuan kita buat berbicara di depan orang lain, lebih di depan umum. Nah, kira-kira nih menurut teman-teman sekalian, public speaking itu penting gak sih? Dan kalau misalnya public speaking itu penting, kira-kira apa nih pentingnya? Oke, aku izin yang jawab mungkin ya Anissa. Kalau sepentingnya public speaking itu sih benar-benar penting bagi kita. Soalnya kan kita pasti akan bertemu dengan orang banyak. Contohnya lah, kita di rumah aja lah, kita ketemu sama ayah ibu kita atau adik-adik kita kan kita perlu ngomong juga kan. Kita mengatur kayak mana ngomong kita kepada mereka yang lebih tua dan lebih adik daripada kita. Dan kita terjun keluar dari pintu rumah dan ketemu tetangga-tetangga, kan kita harus menyapa juga. Jadi kan kalau pentingnya public speaking itu penting, karena kan setiap hari kita kan harus menyapa orang lain. Kalau itu jawabanku sih. Terima kasih. Oke, makasih Kak Rio. Benar ya, kalau misalnya public speaking itu kita bisa lihat aja nih dari contoh kecilnya kayak interaksi antara kita dan keluarga dan juga dengan masyarakat di lingkungan sekitar rumah. Nah, mungkin Kak Lady, Kak Okta, dan Kak Hendra ada pendapat lain terkait dengan pentingnya public speaking ini? Boleh langsung spill aja ya. Oke, Oke, menyampaikan. izin nambahkan ya. Oh iya, Gimana? Kak Indra dulu aja. Siapa dulu? Oke, Kak Indra dulu aja. aku dulu ya. Ya. Oke, jadi kalau menurut aku sendiri, apa tadi pertanyaannya? Apakah public speaking itu penting? Jadi kalau menurut aku memang, kalau bagi aku sendiri ya, bagi aku pribadi itu sangat penting sekali karena memang di era sekarang itu sangat-sangat dibutuhkan, apalagi untuk kita sebagai seorang mahasiswa, public speaking sangat penting untuk nanti untuk sekarang dan nanti untuk masa depan kita juga karena semua yang seperti telah dijelaskan tadi oleh rekan kita sebelumnya. Apa-apa kita memerlukan public speaking, jadi kita mau nanti ketemu orang ke depannya kayak gitu, terus juga nanti untuk di dunia kerja, untuk bertemu misalnya mitra bisnis ataupun di pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Jadi sangat penting.
Oke, makasih nih Kak Hendra, jawabannya udah expert banget ya. Tadi Kak Lady boleh ngelanjutin ya? Ya, tujuan yang lain dari public speaking yaitu untuk menghibur orang, memotivasi diri, dan juga memberikan informasi ataupun pengaruh kepada orang lain yang kita sampaikan seperti itu, Kak. Oke, benar-benar udah mantap banget nih. Ini kayaknya udah pada nyoba public speaking nih. Nah, terkait dengan nyoba public speaking, pernah nggak sih Kak Lady, Kak Okta, Kak Hendra, Kak Rio itu ngalamin pengalaman yang benar-benar berkesan banget terkait dengan public speaking ini? Mungkin bisa pengalaman yang bikin kakak-kakak sekalian jadi berani public speaking, atau mungkin pengalaman yang misalnya awalnya public speaking itu coba-coba doang, ternyata ketagihan. Boleh langsung nih, Kak Okta ya. Ya, dalam Kak. Kalau Kak sendiri mungkin apa ya? Belajarnya itu dari beberapa kegiatan organisasi Kak. Itu ngaruh banget di kegiatan di kegiatan Okta di kampus Okta juga. Nah, kalau Okta sendiri kan orangnya itu susah banget ya Kak yang ngomong itu, habis itu juga kadang beribet. Sekarang aja tuh kan kadang beribet tuh Kak. Tapi kadang misalkan emang udah sering banyak jadwal untuk ngomong gitu. Kadang tuh sedikit-sedikit tuh hilang gitu, kayak belibetnya atau emang nggak pedenya gitu sih Kak. Dan emang sih Kak, public speaking itu penting banget gitu buat organisasi ataupun kuliah gitu sih Kak. Oke, berarti bisa karena terbiasa ya, Kak? Emang sih bener banget public speaking itu bener-bener karena terbiasa itu kita jadi bisa nih. Kalau Kak Lady, Kak Hendra, sama Kak Rio, kira-kira ada pengalaman yang menarik nggak nih seputar public speaking? Mungkin aku izin masuk ya. Oke, boleh Kak. Pengalaman public speaking itu sih ketika kita mencalonkan diri jadi ketua OSIS. Jadi kemarin aku pernah juga mencalonkan diri ketua OSIS, dan kita itu pasti menyampaikan visi misi kita kan public speaking. Jadi pertama itu awalnya mencoba di situ mencobanya. Karena kan kita harus menyampaikan visi misi kita itu ke teman-teman kita atau SMA. Jadi awalnya itu aku ragu-ragu, takut karena jantungan. Pokoknya pengennya mau bergerak aja kakinya ini, tangannya ini. Jadi dari situlah belajar kenapa aku bisa kalah kemarin jadi ketua OSIS, jadi akhirnya jadi bendahara OSIS. Aku belajar dari situ. Kita harus punya interaksi sama audiens. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu atau menyampaikan visi misi kita harus tahu dan kita harus punya pandangan. Diterima nggak penyampaian kita ke teman-teman kita. Jadi dari awal aku kenal public speaking itu pertamanya takut, jantungan, gemetaran, pokoknya keringat dingin lah. Never nengok orang-orang yang ada di depan saya, karena kemarin tuh waktu aku pemilih ketua OSIS, kami tuh penyampaiannya itu waktu selesai acara bendera. Jadi masih banyak tuh berbaris kan. Jadi kita sendiri loh menyampaikan dengan satu mic di tengah-tengah podium. Apa enggak nervous sekali tuh keringat dingin. Sampai akhirnya walaupun waktu pemilihannya gagal, jadi aku jadi di bagian jadi bendahara, itu sih jadi pengalaman terbaikku karena aku bisa berani mencoba. Itu sih kalau dari aku. Thank you. Oke, mantap banget nih Kak Rio, pengalamannya sangat inspirasi sekali ya. Untuk Kak Lady, pengalamannya gimana nih Kak? Spill dong. Kalau pengalamannya pertama-tama itu memang ada rasa kayak keterpaksaan seperti itu loh Kak. Dari rasa keterpaksaan itu kita mulai terbiasa dengan hal-hal tersebut, misalnya mulai membiasakannya, mulai beradaptasi dengan kegiatan tersebut, mulai memanajemen diri, dan juga yang paling utama itu bagaimana cara kita tuh menyampaikan dengan bahasa yang sopan dan juga bisa dimengerti oleh diri kita sendiri seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, udah seru banget nih ya pembahasannya. Udah tadi ngebahas tentang public speaking itu apa, terus kita juga udah ngebahas tentang pentingnya public speaking, dan tadi ada pengalaman-pengalamannya nih. Nah, kira-kira ada nggak satu orang aja yang mau ngasih tips tentang public speaking ini? Kira-kira tips dan triknya apa sih? Boleh langsung open mic aja ya kalau mau. Boleh Okta nggak Kak? Oke, boleh Kak, silakan. Mungkin kalau menurut Okta itu pertama itu keterpaksaan kayak yang tadi Kak Lady bilang, habis itu kebutuhan sama kebiasaan
sih Kak. Ya. Halo Kak Okta? Aku izin ya. Kalau aku Oke. tadi jelas nggak? Tadi kayaknya keputus-putus Kak. Ya, sekarang udah jelas belum Kak? Udah. Oke. Kalau kata Okta itu tipsnya itu, tips dan triknya ya. Itu tadi itu apa sih? Keterpaksaan, kebutuhan, sama kebiasaan sih Kak. Oke Kak, makasih Kak Okta. Mungkin tadi Kak Hendra mau nambahin ya? Iya, mau nambahin kalau dari aku tips dan trik yang memang biasanya aku pakai kalau public speaking itu pertama menguasai materi. Jadi kita sebelumnya harus menguasai materi yang kita mau sampaikan dulu nih. Kita harus tahu detail materinya, kita mau nyampaikan apa dan kita harus paham tentang itu. Itu yang pertama. Jadi setidaknya itu akan memudahkan kita ketika di tengah jalan kita nervous, tapi kita udah hafal nih materinya, kita udah tahu nih mau ngomong apa kayak gitu. Nah, yang kedua, kalau dari aku kenali audiensnya. Jadi kalau kita udah kenal audiensnya, jadi kayak ibaratnya, oh audiens aku yang sini kayak gitu. Oh dari kalangan ini. Dan yang ketiga itu ketika sudah di public speaking berusaha ada interaksi antara kita sama audiens. Jadi itu yang biasa aku pakai. Jadi untuk biasanya kan kalau public speaking itu masalah utamanya adalah di nervous ya. Jadi untuk menghilangkan nervousnya memang biasanya 3 itu yang aku pakai gitu. Oke, ya Allah, keren banget nih Kak Okta sama Kak Hendra pendapatnya. Dan karena tadi kita sempat nyinggung juga ya terkait dengan adaptasi. Nih pastinya kan adaptasi ini adalah salah satu hal yang benar-benar penting banget ya di kehidupan kita. Dan pastinya dengan adaptasi juga kita harus punya kemampuan manajemen waktu yang baik. Nah, selanjutnya aku pengen sedikit minta masukannya dari kakak-kakak dan teman-teman sekalian nih. Kira-kira menurut kakak-kakak dan teman-teman itu manajemen waktu itu yang kayak gimana sih? Boleh dari Kak Lady ya? Oke, terima kasih Kak. Yang pertama, manajemen waktu itu bagaimana cara kita mengatur waktu kita dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dalam hal public speaking, tapi juga dalam lingkup kehidupan sehari-hari seperti itu Kak. Misalnya dari kan kita kan juga anak kuliah, membuat tugas ataupun mengerjakan tugas kepribadian yang lainnya seperti itu. Terutama kalau dalam hal misalnya public speaking, kita juga harus mengetahui dan juga kapan sih waktunya kita tuh belajar tentang materi tersebut seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari Kak Okta nih. Halo Kak Okta. Ya, halo Kak. Oke, Kak mungkin bisa sampaikan pendapat Kakak ya terkait dengan manajemen waktu ini apa sih Kak? Waktu ya. Mungkin manajemen waktu itu bagaimana kita itu bisa mengatur waktu seefektif mungkin dan bisa benar-benar kayak prioritasin gitu, mana sih waktu yang emang benar-benar penting buat kegiatan ini dan kegiatan itu. Jadi kita tuh kayak benar-benar udah tahu gitu waktu kita tuh buat apa aja sih. Jadi kita tuh benar-benar nggak buang-buang waktu dan nggak boros waktu juga sih Kak. Kalau kata dokter kayak gitu. Oke, makasih banyak Kak Okta. Selanjutnya Kak Rio sama Kak Hendra mau nambahin gak nih terkait manajemen waktu ini? Halo? Mungkin lagi... Ya, mungkin aku nambahin sedikit ya. Tadi udah dijelaskan, udah detail sih teman-teman yang sebelumnya menjelaskan manajemen waktu, ya bagaimana cara kita manajemen waktu kayak gitu ya. Cuman aku cuma mau nambahin aja, biasanya manajemen waktu itu kalau dari yang tahu dia dibagi 4 kalau nggak salah skala prioritas. Jadi kayak mana yang penting, terus yang mendesak yang kita kerjain, terus juga mana yang penting tapi tidak mendesak, terus juga tidak penting terus mendesak, dan tidak penting yang tidak mendesak. Jadi kita bisa memilih dari 4 itu, dan mana yang menurut kita yang bisa diprioritaskan dan tinggal di highlight aja. Oh ini yang sangat penting dan sangat mendesak. Jadi mungkin kita bisa setiap hari itu melis bagian-bagian part-part itu gitu. Jadi itu aja manajemen waktu menurut yang
aku pahami seperti itu. Oke, benar banget sih ya. Emang manajemen waktu itu bisa diakalin dengan cara kita pakai skala prioritas. Karena berdasarkan pengalaman aku pribadi juga, emang skala prioritas itu betul-betul bisa ngebantu banget dalam kita bikin list-list buat apa aja sih yang harus kita lakuin dan apa aja hal-hal yang memang penting yang sifatnya bisa ditunda dan yang memang kurang mendesak dan bisa kita lakukan setelah kita melakukan hal-hal yang penting. Nah, selanjutnya karena tadi kita udah bahas tentang skala prioritas, dari teman-teman nih ada nggak yang pernah ngalamin kalau misalnya dia itu ngebagi waktunya itu bukan pakai skala prioritas, tapi dia punya cara sendiri gitu. Kira-kira dari teman-teman ada nggak nih yang punya cara khusus, cara sendiri gitu buat ngebagi waktunya? Dari Kak Okta, Kak Lady, Kak Hendra, dan Kak Rio, ada nggak nih tips khusus buat membagi waktu selain dari skala prioritas tadi? Boleh langsung spill ya. Izin aku nih ya. Aku kalau misalnya tadi yang kalau bagi waktu itu tergantung kita buat jadwal juga sih, sama juga skala prioritas. Jadi kita buat jadwal terstruktur. Setelah kita tengok jadwal terstruktur, kalau misalnya ada dadakan juga kan, jadi kita tengok juga prioritas kita yang mana. Hampir sama sih sama yang disampaikan tadi kalau buat skala prioritas kalau membagi waktu. Tergantung kitanya. Apalagi kalau misalnya kita mood kita bagus dan pasti kita struktur waktu kita. Itu sih kalau dari aku, Anissa. Thank you. Oke. Dan emang bener sih ya skala prioritas dan yang tadi udah Kak Rio sampaikan itu benar-benar bermanfaat banget dan bisa kita terapin di kehidupan sehari-hari karena lagi-lagi sebagai orang yang memang lagi di masa-masanya produktif, kita ini harus banget punya gimana caranya buat mengatur waktu dan memanage waktu dengan baik, apalagi buat beradaptasi. Dan ngomong-ngomong soal adaptasi nih, gimana nih Kak Okta, Kak Lady, Kak Rio, kehidupan kampus nih kira-kira sekarang udah hektik atau masih aman-aman aja? Okta izin Mungkin masuk boleh nggak? masih aman-aman aja ya? Atau lagi hektiknya? Ada yang udah... Oke, gimana Heart Kak? attack. Kalau Okta sendiri Kalau mungkin Kak? Oke, kita lanjut aja nih ya pembahasan yang tadi tentang adaptasi di kehidupan kampus. Tadi Kak Okta udah sempet kasih sedikit ya pengalamannya tentang yang awalnya semester 1 masih aman-aman aja, semester 2 gitu. Mungkin dari Kak Lady, Kak Rio, sama Kak Hendra nih, pengalaman masuk kuliah pertama kali itu gimana sih? Terus spill dulu dong dari prodi apa, dari univ apa, sama dari angkatan berapa. Dimulai dari Kak Rio boleh? Gimana tadi? Mungkin diulang dong. Di-spill dong Kak, kakak dari prodi apa, univ apa, angkatan berapa, dan pengalaman kakak waktu pertama kali masuk kuliah itu gimana? Oke, perkenalkan nama aku Rio Martua Sumureng Tonang. Aku berasal dari Medan. Aku di jurusan Matematika 2019 Universitas Brawijaya. Kalau pertama pengalamanku masuk itu pertama kali sih agak nggak nyangka sih masuk ke Universitas Brawijaya, notabenenya universitas yang bagus di Indonesia dengan gaya saya yang waktu SMA itu gaya terlalu santai banget lah pokoknya. Tiap hari itu harus ada main bola lah tiap hari, habis kena marah orang tua lah, belajar kurang-kurang. Itu sih kalau misalnya pengalaman aku kan. Kalau pengalaman menuju universitas tadi, kalau pengalaman masuk di dunia UB itu aku orang Batak, jadi ketemu orang Jawa itu harus menyesuaikan bahasa, penyampaian, harus kalem. Jadi dunia pertama itu gitu. Jadi aku harus mengkondisikan diriku yang tadi namanya keras, jadi lembut. Tapi sih kalau keras dalam hati kami itu artinya itu keras itu sayang maksudnya. Jadi penyampaian kata itu kalau misalnya itu pelan itu keras itu maksudnya sayang karena
notabene itu kalau di Sumatera masih banyak hutan kan, nggak mungkin lah kita ngomong-ngomong di tengah-tengah hutan itu kata-kata pelan kayak kalau manggil nama tuh halo, kan nggak mungkin sampai di hutan kita manggil nama orang pelan-pelan kan. Jadi udah terbiasa karena dari daerahnya, tapi sekarang sih udah belajar untuk jadi mengadaptasikan diri. Jadi cuman itu aja sih, kalau awalnya itu kaget langsung terkejut dengan adaptasi di lingkungan UB tadi. Itu aja sih. Makasih Anissa. Oke, makasih kembali Karyo. Emang bener ya, menarik banget nih ceritanya Karyo, karena emang Karyo ini anak rantau ya berarti dari Pulau Seberang. Yo, bisa Pulau Seberang aku, Sumatera. Salam kenal semua. Ya, salam kenal Kak. Oke, dari Kak Ledi mungkin pengalamannya dan spill ya Kak, Prodi, Univ, dan Angkatannya. Ya, perkenalkan. Namanya udah ya? Bisa dipanggil Ledi, dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Universitas 11 Maret, Angkatan 2021. Ini kesan pertama kan saya kan juga gabier. Nah, kesan sebagai gabier tuh gimana ya? Kayak penyesuaian. Jadi kan kita tuh harus beradaptasi dengan adik kelas seperti itu ya gampangannya. Nah, kayak gimana ya? Perasaan gimana sih? Kayak nggak terima gitu loh, nggak terima dengan kenyataan tuh harus kita hilangi seperti itu loh. Kita tuh juga harus menerima kenyataan bahwa kita tuh sekarang udah kayak menjadi adik kelas seangkatan kita yang seharusnya menjadi seangkatan kita seperti itu. Dan juga apalagi ya juga sebagai anak rantau juga, padahal juga sama Magelang ya. Maksudnya di Jawa Tengah gitu kan. Saya kan juga dari Magelang seperti itu. Ke Solo ya termasuk rantau juga sih Kak. Seperti itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, makasih Kak Ledi. Selanjutnya dari Kak Hendra nih. Boleh di-spill dong Kak ceritanya. Iya, aku dari Maaf, ini suara seperti ada kendala ya? Halo Kak? Oh iya, halo Oh ya halo. udah. Oke, mungkin aku dari jurusan Teknik Lingkungan 2019 di Universitas Proklamasi di Jogja. Mungkin kalau untuk adaptasi kuliah ya nggak ada masalah sih, ya biasa. Kayak umumnya mungkin kayak masuk kuliah sama kayak masuk sekolah awal-awal, karena aku dari kampung ya ke SMK itu ke kabupaten udah kayak beda gitu ya. Nah, begitu juga kuliah. Cuman bedanya kuliah karena seperti si Kak Rio ya, karena aku juga dari pulau seberang gitu ya. Jadi kayak adanya shock culture gitu. Jadi kayak beda adatnya dari Kalimantan sama di Jawa kan beda kayak gitu. Terus ya adaptasi dari budaya juga makanan. Kemarin adaptasi yang memang paling sulit karena aku di Jogja. Jadi kalau menurut aku notabene di Jogja itu masakannya agak manis gitu ya. Mungkin teman-teman yang di Jawa kayak gitu. Nah, kalau di Kalimantan kan dia asin asem gitu. Jadi kayak beradaptasi di makanan itu yang agak sulit kemarin seperti itu kayak gitu. Itu sih yang kesannya. Oke, makasih Kak Hendra. Dari Kak Okta gimana Kak? Halo Kak Okta. Oh iya, halo Kak. Boleh diceritain dong Kak, Kakak dari prodi apa, univ apa, angkatan berapa, dan gimana proses adaptasi Kakak waktu pertama kali masuk kuliah? Oke, perkenalkan nama saya Octaviani Rizarin dari Institut Pendidikan dan Bahasa Infada Cirebon, jurusan Sastra. Tadi apa? Pengalaman, culture shock ya? Karena aku juga dari Cirebon ya, habis itu juga kampusnya juga di Cirebon. Mungkin paling dari pertemanan aja sih, sama nggak nyangka juga gitu. Maksudnya tuh tak kirain kan, sastra Inggris itu kebanyakan itu teman-temannya pada pinter-pinter bahasa Inggrisnya gitu. Ternyata tuh kebanyakan itu ya masih banyak belajar juga sih. Gitu. Ya walaupun ada beberapa yang emang udah bahasa Inggris tuh udah bagus banget gitu, tapi ya nggak semuanya sih, cuma beberapa doang gitu sih Kak. Sama dari pertemanannya itu sih Kak, karena emang beda jauh banget ternyata sama di EMAN atau di SMA gitu sih Kak, kurang lebih kayak gitu. Oke, makasih Kak Okta.
sedikit cerita juga ya. Aku Niswid dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021. Dan kebetulan aku juga anak rantau dari Bandung ke Jakarta. Dan pertama kali datang ke Jakarta tuh kayak, ya ampun ini panas banget. Bener-bener kayak kontradiksi banget ya antara Bandung yang dikelilingi sama gunung dan Jakarta yang dekat sama pantai. Dan emang dari segi cuaca emang udah kayak beda banget. Terus agak kaget juga karena di sana itu emang kalau ngomong lu gua itu emang udah biasa banget, sedangkan aku kan emang biasanya ngomong sini tuh aku kamu gitu, jadi emang harus nyesuaiin kalau lagi ngobrol sama temen. Tapi selebihnya sih kalau dari segi pertemanan aman sih ya, orang-orangnya masih ya enak gitu diajak berteman dan orang-orangnya nggak beda jauh sih sama di Bandung. Mungkin kayak gitu Kak kalau dari aku. Dan tadi dari Kak Rio, Kak Ledi, Kak Hendra kebetulan anak-anak rantau nih ya. Menurut kakak-kakak sekalian yang kebetulan anak-anak rantau, apa sih persiapan yang paling dibutuhin banget nih ketika jadi anak rantau? Mungkin jadi satu kalimat aja, apa gitu yang benar-benar harus dipersiapin banget? Persiapan mental seperti itu. Kalau aku Oke, sih, Kak Ledi. Oke, gimana Kak? yang paling utama sih persiapan mental kalau menurut saya, Kak. Oke, Kak Ledi mental nih. Kalau menurut Kak Rio sama Kak Hendra gimana? Kalau dari aku mungkin sama ya. Mungkin kayak kalau teman-teman kalian sering bilang siapkan mental kalian. Jadi kalau mau rantau memang mentalnya harus kuat dulu gitu. Kalau nggak kuat jangan merantau. Nanti ciut balik kampung dia. Iya bener banget, gak enak ya kalau udah ciut, terus balik kampungnya jauh lagi. Aduh, kalau dari kakak yang lain gimana nih? Persiapan apa sih? Materi juga perlu sih, Kak, menurut saya. Kayak gimana Nah, ya, ini mempelajari tentang kebiasaan atau ada di daerah tersebut, seperti itu juga perlu menurut saya. Itu. oke, bener banget sih Kak. Aku juga mau nambahin ya, jangan lupa sama persiapan finansial karena emang karena kita posisinya lagi di tanah orang gitu dan bener-bener emang kita harus pinter-pinter ngatur finansial ya karena ya kalau kita finansialnya segini kita harus cukupin buat kebutuhan kampus terus belum lagi kebutuhan sehari-hari kita kayak makan, minum dan sebagainya dan emang benar-benar kita perlu banget yang namanya adaptasi baik itu dari segi mental, dari segi finansial dan tadi kata Kak Lady dari segi materinya sendiri. Nah, karena ini diskusinya udah hampir berjalan kurang lebih 40 menit ya. Dari Kak Lady, Kak Okta, Kak Rio, dan Kak Hendra nih, ada closing statement nggak dari diskusi kita hari ini? Dari yang tadi udah disampaikan itu seputar public speaking, terus ada manajemen waktu dan adaptasi. Nah, ada closing statement-nya nggak nih? Bisa dimulai dari Kak Lady mungkin? Baik, dari saya sendiri, gimana ya? Buat kata-kata motivasi seperti itu ya, Kak. Gimana ya? Bingung juga. Mulai kalau kita kan sebagai anak rantau, jangan lupa untuk persiapin mental. Public speaking juga perlu, itu juga mungkin sangat perlu, terutama kita sebagai mahasiswa, dan juga manajemen waktu. Terutama kan kita mulai apa sih, di liburan ataupun lebaran itu juga jangan sampai kita tuh lihai dengan lebaran tersebut gitu loh, dengan liburan tersebut tetap produktif dan juga aktif dalam kesehariannya seperti itu kan. Terima kasih. Oke, makasih Kak Lady. Keren banget nih closing statement-nya. Selanjutnya dari Kak Rio, Kak Hendra, dan Kak Okta, ada yang mau nyampein duluan nggak? Mungkin aku deh. Oke, tadi kita udah membahas public speaking, terus juga manajemen waktu, terus adaptasi ya, yang semuanya itu dibutuhkan untuk ke masa depan kita untuk kesuksesan. Jadi saran aku, closing statement dari aku ya untuk kesuksesan. Jadi aku punya satu kata-kata yang mana
sesuatu yang besar tidak datang dari zona nyaman. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman untuk sesuatu itu. Jadi big thing dan come from comfort zone. Jadi seperti itu. Jadi itu. Oke, selanjutnya. Makasih nih Kak Hendra. Dari Kak Okta, dari Kak Rio, ada yang mau nyampein duluan? Mungkin aku Kak Okta dulu ya, Okta. Oke, Kak Okta. Halo Kak Okta. Iya, halo Kak. Suara Okta terdengar jelas, Kak. Aman, Kak. Mungkin kalau menurut Okta itu dari 3 pembahasan itu emang penting banget ya untuk kita semua. Tetap semangat untuk belajar hal-hal baru, tetap produktif, apapun itu halangannya, kita tuh harus tetap semangat dan jangan lupa love yourself, cintai diri kamu sendiri, jangan sampai keambisan kamu mengalahkan kecintaan diri kamu sendiri gitu sampai kamu sakit. Pokoknya apapun itu kamu harus mencintai diri kamu sendiri. Itu aja sih Kak. Oke, mantap banget Kak Okta. Dari Karyo nih, gimana Karyo? Oke, sorry ya agak ribut di luar soalnya aku lagi di luar. Kalau dari aku sih, dari yang kita bahas tadi sama-sama sama teman-teman sih, dari 3 pembahasan itu sih sangat dampaknya itu banget bagi kita seorang mahasiswa. Apalagi kita kan harus terjun keluar kan. Kayak tadi public speaking, cara mengendalikan waktu, baru juga bersosialisasi lah. Kayak kita ketemu sama orang luar, kita kan harus bisa beradaptasi. Jadi 3 hal itu sangat penting bagi kita. Karena kan kita kan ketemu sama orang luar itu kan, ketemu sama orang luar itu kan ada yang ketemu sama orang baru, ketemu sama teman lama, entah itu teman lama kita dari TK, SD, SMP, SMA. Bahkan kalau ketemu orang baru itu, gimana sih kita harus menyapa mereka tuh dengan kata kita duluan, kita mulai. Karena kalau kita nggak mulai dari awal, sama aja kita menunggu. Kan nggak enak kan kata menunggu kan. Kalau menunggu-nunggu hal-hal yang kita dimulaikan dari awal, sama aja sih kita orang lain yang harus memanggil kita. Nah, kalau aku sih, kita harus memanggil mereka. Karena dari kita punya tadi 3 tahap tadi, yang paling pertama itu public speaking lah. Ketika kita kenalan, contoh lah, kita kenalan sama orang kan. Kan kita pengen kenalan. Tapi kalau kita mikir punya, orang itulah kenalan sama kita, itu jelek banget tuh pemikiran sih, karena kalau kayak gitu sama-sama kita nunggu ya siapa yang mau kenalan, jadi nggak kenalan jadinya. Kalau dari aku sih itu aja sih. Thank you Anissa. Ya, makasih banyak juga Kak Rio. Dan aku izin rangkum ya dari Kak Lady, Kak Rio, Kak Okta, dan Kak Hendra tadi, bahwa emang public speaking, terus manajemen waktu, dan juga adaptasi di kehidupan kampus itu adalah 3 hal yang emang benar-benar gak bisa terpisahkan banget dan bakal saling berkesinambungan gitu. Karena kan lagi-lagi kita ini kan mahasiswa baru, dan mahasiswa yang memang perlu benar-benar survive di kehidupan kampus, dan salah satu challenge-nya itu tadi, yaitu dengan memiliki kemampuan public speaking buat komunikasi sama orang, terus gimana kita bisa manajemen waktu, dan juga yang terpenting gimana kita bisa adaptasi di kehidupan kampus itu sendiri. Nah, oke, makasih banyak nih aku mau ngucapin ke Kak Lady, Kak Rio, Kak Okta, dan Kak Hendra untuk waktunya, dan semoga diskusi kali ini bisa kita laksanain lagi ya di kesempatan lain, karena ini benar-benar menarik banget sih menurut aku, Kak. Oke, thank you so much semuanya. Selamat malam. Oke Kak, selamat malam. Malam juga Kak. Terima kasih semuanya. Semangat. Semangat, semangat. Makasih semuanya. Aku izin end meeting ya.